Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat datang di Ordal. Apa kata tadi? obrolan dunia olahraga. Wah, kalau dilihat sekarang kita kedatangan bintang tamu yang mungkin lebih apa ya? Lebih kompeten gitu loh di dunia pencaksilat gitu loh kan. Kita kan biasanya cuma di luar gitu kan. Nah, ini dia biasanya terlibat di dalam. Buat yang belum kenal, ini diperkenalkan, ini Kak Fikri, mantan pelatih Singapura ya. Betul. Udah cukup lama nih sebenarnya Kak Fikri ngelatih di Singapura. Mungkin nanti kita akan obrolin lebih dalam tentang sepak terjangnya di dunia pencaksilat lah. Boleh. Nah, Kak Fikri, gue manggil Kak ya, biarpun ini nggak apa-apa kan gue manggil Kak. Boleh deh. Kan di dunia pencaksilat kan memang biasanya orang manggil Kak. Siap, Kak. Jadi pertama gitu, awal mulanya itu kenapa bisa terlibat ke pencaksilat itu seperti apa sih? Oke, dulu nih sebenarnya karena ekskul juga di SMP 91 kebetulan. 91 Jakarta? Ya, Jakarta Timur. Ya. Jadi awal mulanya tuh kenapa bisa ikut karena pas biasanya kan kalau ekskul tuh hari MOS terakhir ada penampilan performance kan, ekskul kan. Emang udah niat pengen ikut bela diri. Belum tahu nih bela dirinya apa, gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu yang ada cuma silat di situ. Oh, nggak ada penampilan yang lain dari olahraga lain doang. Ya udahlah, otomatis ikut silat kan. Terus itu tahun 2000 lah. SMP tahun 2000. Udah tua lo ya? Ya, bisa dilihat dari tahun sekarang. Oke, jadi adanya silat, kebetulan perguruan silat nasional Perisai Putih ada di situ. Yaudah, ikutlah. Dan lama-lama tertarik, ternyata oke juga, nggak kalah dengan bela diri yang lain. Karena emang jujurnya basicnya emang tahu silat tapi nggak tahu teknik silat itu seperti apa kayak gitu. Tapi nggak ada dari keluarga atau dari siapa gitu yang menyarankan? Enggak, dulu kakak saya yang pertama itu kebetulan alumni 91 juga ikut silat. Tapi waktu itu saya masih kecil, nggak tahu lah, nggak tertarik sama sekali, belum ada pemikiran ikut ke sana gitu. Tapi begitu saya SMP, wah kayaknya menarik nih bela diri nih, wah silat, ya udah ikut. Kalau dulu sih gue terus terang gue juga kan ikut juga kan silat ya. SMP juga sama ekskul tapi di SMP 20. Dulu bokap gue dulu ngasih tahu olahraga yang tidak membolehkan secara aturan memukul kepala itu pencaksilat. Iya, betul. Makanya gue juga dulu tidak disarankan ikut karate sama taekwondo karena itu alasannya bukan karena apa-apa, dan salah satunya juga karena silat itu kan warisan negara Indonesia olahraga gitu loh. Tradisional. Olahraga dari Indonesia lah, dari kita kan gitu. Makanya betul. jadi membudayakan budaya sendiri juga salah satu tujuannya kalau dulu gitu sih. Dulu sih nggak ada pikiran sana kalau saya jujur, cuma emang gue juga nggak kepikiran, bokap gue doang yang kepikiran gue pengen ikut bela diri pokoknya. Aja sih, adanya silat gas. Tapi sebelumnya udah pernah ikut silat atau enggak? Belum pernah. Itu pertama kali yang benar-benar ikut ekskul. Dulu kan zaman saya SD itu nggak ada ekskul, paling pramuka doang SD kan. Belum ada kayak kalau sekarang kan ekskul udah SD udah banyak, rame sekarang, rame banget kan, macem-macem. Nah di SMP ada ekskul, ikut lah kebetulan, dan kebetulan orang tua ngedukung, jadi terus lah. Waktu waktu SMP latihannya berapa lama? Seminggu sekali masih. Waktu itu latihan hari Minggu jam 8 sampai jam 12. Wah itu fasilitasnya juga masih konblok aja latihan tuh, sakit dah latihan tuh. Sekarang udah banyak matras ya? Iya, sekarang udah banyak pakai matras, tapi ya itulah perkembangan, harus berkembang dong, masa mau di konblok mulu atau di aspal terus gitu kan. Itulah. Memang kalau berkembangnya olahraga ya pasti juga kita kan zaman juga berkembang, kita harus ngikutin, ini nggak bisa selalu berinovasi lah. Iya, kita nggak bisa kayak sekarang ya silat kita bikin podcast. Iya, betul berkembang juga. Ya kita inovasi. Nggak mau kalah dong. Iya dong. Kita bikin silat makin populer. Setuju banget. Nah, dulu berarti kan latihan pasti kan pengen ada ya hasil latihannya seperti apa. Berarti kan pernah jadi atlet juga. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit pengalaman jadi atlet. Iya, alhamdulillahnya sih prestasinya lumayan lah. Awal-awal pertama kali ikut pertandingan kira-kira yang paling inget kapan? UNJ Open. Itu berarti SMP. Masih SMP. Itu 2022 kalau nggak salah. 2022, 2023 tuh selalu ikut. Pokoknya gua kelas 2, kelas 3 itu bertanding.
Kelas 1 itu belum ada. Belum tanding. Belum ikut, masih mungkin karena masih sabuk putih kali ya. Iya. Masih baru, jadi belum direkomendasikan untuk bertanding. Nah, kelas 2 mulai itu bertanding dan Ikut apa tandingnya? gue tuh TGR gue nggak cuma satu waktu itu. Kebetulan gue ikut tunggal, regu, sama fight. Tandingnya juga ikut. Festival pun gue pernah juga, gitu kan. Tapi untuk di awal mula ya itu sekali bertanding langsung turun. Waktu itu 2 nomor dulu, tunggal sama tanding. Waktu WNJ Open di tahun 2022. Kelas apa dulu tanding turunnya? Kelas Putra. Kalau sekarang kelas apa? Sekarang lu agak-agak aja sendiri ya kak. Biasa kalau orang yang dulunya atlet turun bertanding pasti badannya ya kayak begini. Berkembang. Kita juga berkembang. Itu harus berkembang, makanya. Ya mudah-mudahan berkembangnya lebih baik sih gitu lah. Karena udah makmur makanya kayak gitu. Ya, alhamdulillah kalau prestasi itu kebetulan juga untuk di event pelajar alhamdulillah pernah capai prestasi tertinggi di nasional sih, jadi juara Popnas. Oh, berarti mewakili DKI untuk ke Popnas. Untuk Popnas waktu itu Popnas tahun 2005 di Medan. Itu berarti SMP juga apa udah SMA? Oh, itu gua udah SMA maksudnya. Oh, udah SMA. Udah SMA maksudnya. Ikut kategori apa waktu itu, Pak? Bergu, kebetulan bergu. Oh, bergu. Justru kalau waktu dulu tuh atlet prestasi gue yang terbaik tuh malah di seninya. Di seninya. Gitu. Di tanding bukannya bukannya nggak bagus ya, bisa juga, cuma waktu itu berpikirnya karena kalau setiap bertanding turunnya banyak nomornya bisa 2-3, jadi jaga biar main tuh nggak sampai cedera di tanding, biar di seninya juga bisa maksimal. Akhirnya malah di seninya yang lebih menonjol. Tapi pas Popnas berarti ikutnya memang seni doang? Iya, memang seni, cuma satu aja, cuma bergu saja. Bergu aja. Terus selain itu, maksudnya selain Popnas ada lagi nggak kira-kira event yang mungkin yang paling memorable, mungkin nggak terlalu berprestasi ya, tapi paling memorable lah buat apa ya? Waktu itu sih yang memorable banget itu WNJ Open sih waktu itu. Emang itu di tahun 2003. Kebetulan emang itu turun 3 nomor. Tapi waktu itu kalau nggak salah gua itu satu-satunya atlet tanding yang bisa masuk final. Dari sekolah. Dari sekolah waktu itu dari 91. Tapi kondisinya waktu itu gue sakit. Jadi itu batuk, lagi sakit batuk itu sempat kayak pelatih juga kayak, nih anak bisa nggak ya, gitu kan? Ini bisa maksimal. Gue turun semua, tunggal turun, regu turun, tanding turun. Tapi dalam kondisi sakit waktu itu. Kebetulan tunggal dapat perak, bergu dapat emas, tandingnya gue perak. Jadi pas tanding tuh udah habis-habisan di semifinal. Di semifinal waktu itu gue lawan atlet DKI juga, si Asta namanya, dari Al-Azhar. Ngalahin dia. Nah pas masuk final, wah itu udah jempol sakit, jari tangan sakit, jari kaki sakit, terus gue batuk juga. Jadi wah gila bisa kagak ya. Pelatih juga udah pada khawatir itu sebetulnya. Tapi itu kondisinya yang TGR-nya juga tetap udah selesai. Udah selesai duluan, udah dapat medali tuh. Tunggalnya perak, regunya emas. Nah, yang terakhir tanding final waktu itu kalau nggak salah lawan anak Bekasi lah, sekolah di Bekasi gitu. Wah itu udah bisa-bisan lah. Jadi emang udah tinggal tenaga sisa sih kayaknya. Jadi kalah di situ. Cuma itu memori banget sih buat gue. Jadi karena turun banyak nomor, kondisi sakit, cedera juga, tapi gue masih bisa fight. Itu aja sih. Kan setelah jadi atlet gitu kan, selesai mungkin udah nggak bertanding lagi, kan kesibukannya dulu pernah sering bikin kejuaraan silat juga, betul, nih. Betul. Nah mungkin coba bisa di share pengalamannya waktu itu bikin kejuaraan silat gitu, seperti apa gitu? Dulu sih karena gue kebetulan abis lulus masuk ke WNJ kan, Fakultas Olahraga. Nah di situ tuh memang kita dididik juga di WNJ tuh kita sebagai mahasiswa olahraga nggak hanya lo bisa bertanding silat, tapi diajarin gimana lo bikin kejuaraan silat. Nah dari situ banyak belajar juga sih, banyak senior yang ngajarin juga. Terus kita punya
selalu Ada punya. junior yang diajarin nggak? Hah? Ada junior yang diajarin nggak? Ada, Oh. ada juga. Terus sekarang maaf nih anak WNJ kok pada kurang sekarang? Nah itu, ya itu nanti kita bahas. Iya, bisa. ntar di luar ya udah. Ya kalau waktu itu karena memang selalu tiap tahun ada programnya ya, kita bikin program pengurus, ada kejuaraan, bikin UNJ Cup, UNJ Open gitu, berjalan. Akhirnya lama-lama tuh mungkin kayak Pengprov lihat kinerja kita, terus dinas olahraga bekerja sama Pengprov, Pengprov pun nugasin saya buat jadi organizernya. Kalau untuk timnya mah saya tinggal pakai anak-anak Kop UNJ, Kopens UNJ. Buat yang belum pada tahu mungkin ya, UNJ itu kejuaraan historis paling Betul, lama dari paling ditunggu Iya. sebenarnya. dari zaman gua tuh tahun 93 apa 94 apa 95 itu kejuaraan cuma ada dua. Cuma ada UNJ sama Kejurwil yang naik ke Kejurda Iya, gitu kan, betul. ke Kejurnas. Iya. Jadi untuk kejuaraan yang pelajar itu cuma ada UNJ. Dulu Sama. IKIP namanya, Iya. namanya. Dan di zaman gua sebagai mahasiswa, pengurus, juga pelaksana, panitia itu juga memang ditunggu banget. Dulu pernah ada kejadian itu angkatan berapa junior gue deh yang ngadain tuh kejuaraan, karena udah mulai makin tenar dan ditunggu karena kan kita selalu ngadainnya liburan semester. Iya, pasti Nah, liburan kenaikan. Iya, Nah, selalu di bulan Juli lah pokoknya. Pokoknya udah selalu naik-naikan gitu kan. Nah, itu ada satu momen yang daftar satu hari langsung full. langsung habis. Langsung kita target 800. Dan dulu pendaftaran belum online ya? belum datang ke kampus, langsung. datang ke sekretariat. Antriannya sepanjang apa tuh? Wah, lumayan juga. Dan junior itu puyeng karena apa? Yang nggak kedapetan tuh pada protes. Iya, karena mereka udah datang Udah jauh-jauh ke datang, situ mau gimana? daftar Kok gitu kan. penuh, iya. Wah, Iya. kita juga bingung juga kan. Heeh. Wah, banyak yang dulu bilang penipu lah. Wah, ini gak bener gini. Akhirnya tuh salah satu junior nelfon gue lah. Heeh. Bang, minta tolong bang, ini lagi kecoh nih bang. Iya. Banyak yang protes karena kuota udah full. Udahlah, turun tangan lah sebagai Ya, senior. tapi kan waktu sebagai itu. penyelenggara, kalau kuota pro kan harus mikirin juga, Iya, memang. masih harus nambah hari atau nambah Iya, gelanggang betul. kan kalau kita Betul, terima memang. kan. Kalau pemikiran, ya saya tahu yang Iya. orang-orang itu kecewa pastilah. Udah nunggu ngantri datang dari pagi, baru dibuka mungkin berapa, nggak nyampe 1 jam atau sejam lah, habis langsung kuotanya. Itu yang di luar ekspektasi sih. Jadi waktu itu kebetulan ada satu event lagi, kebetulan dulu dari dosen Mas Hendro tuh nugasin gue buat bikin event juga. Berapa minggu setelah UNJ Open lah, akhirnya yang nggak dapet di situ kita arahin buat ke dinas olahraga waktu itu yang bikin. Pendaftaran gratis lagi, udah kita utamain dari orang-orang yang nggak dapet itu, akhirnya tenang lah di situ. Nah, kalau ngelihat antara kejuaraan dulu pernah sebagai penyelenggara juga, Iya. terus ngelihat yang sekarang nih kejuaraan seperti apa, mungkin kan pasti mengikuti juga kan Iya. perkembangannya. Ya. Nah itu kira-kira ada ini nggak? Kalau dari segi pelaksanaan yang saat ini sudah bagus, sudah makin modern karena udah pakai digital scoring system, terus pendaftarannya online, semuanya udah kayak bagan jadwal itu udah soft copy, tinggal dikirim via WA lah, handphone gitu kan, soft copy semua. Dulu tuh bedanya memang kita, iya, bayangin lu masih bagan tuh masih Iya, tulis di papan masih tulis, tulis. Dulu kan, di terus luar tuh di bagan satu karton, undian. iya, Iya dulu gitu. gitu. Terus kita print, kita tempel, bikin jadwal satu-satu, selesai, input, print, fotokopi. Dulu tuh masih ribetnya kayak gitu. Itu zaman-zamannya manual. Mungkin gua ibaratnya dulu orang-orang lama yang masih eksis dengan yang manual-manual, kalau gua disuruh bikin lagi gua hatam deh. Ini sedikit fun fact ya. Ya. Event silat tuh ada gara-gara lu sebetulnya juga. Waktu itu JKDC berapa? Ya. Adik gua si Amal Ya. kan. Nyusun di rumah gua kan Betul, waktu betul, itu betul. kan. Lu ngapain begini pada manual segala macam, akhirnya ya udahlah berikutnya gue bantuin bikinin sistem. Iya, betul, Nah, betul. itu awal mulanya ada event itu silat. sebenarnya awal mula itu kan event pemasalan Iya, pertama ya pemasalan. di Indonesia lah kita bisa bilang. Itu salah satunya ya gue jadi salah satu pionir lah yang melaksanakan event itu. Nah itu tuh memang sebenarnya awal mulanya itu bikin itu fun fact nih ya. Itu gue sama teman-teman tuh cuma pengen buat ajang ngumpul aja. Iya.
nongkrong biar produktif gitu. Pengen pengen ngobrol aja, ngumpul. Waktu itu kan tiap hari Sabtu lah, Jumat, Sabtu, Minggu lah kita kerja. Itu tuh kita buat bikin bagannya, buat nyocok-nyocokin orangnya, itu masih manual loh. Manual. Itu kita bulat-bulat kesusahannya itu. Sama satu itu 1.800 waktu itu. Dan kita bisa nyelesain itu dalam waktu 1 bulan. Baru beres, tapi masih banyak yang keselip, namanya nggak ada double. Wah, dulu tuh ada ruang kasus tuh, woi, nggak berhenti, gila itu dari awal sampai habis, dari pagi sampai sore itu gue nggak berhenti ngurusin yang kasus-kasus itu kasus, itu gue yang ngurus itu. Kalau kita mungkin sekarang istilahnya PK, partai khusus ya. Dulu itu istilah partai khusus dari gue juga nih, partai khusus ini. Wah, itu dulu gue bikin event yang pertama kali sampai nangis itu tuh gue. Fun fact, gue nangis gitu. Mungkin teman-teman gue, pikir pingsan. Bukan pingsan, tuh gue kesel, gue tiduran, gue nangis di situ. Gue tuh waktu itu belum ada ya. Belum. Kita belum kerja sama waktu itu. Setelah itu baru. Iya. Sekarang dengan adanya sekarang, hype-nya sekarang, bayangin aja kita lihat di Jakarta lah. Hampir tiap bulan ada event, kecuali bulan puasa aja. Justru itu sekarang yang jadi pertanyaan juga nih kan, event pemasalan ini nih, ngeliat kalau event pemasalan yang sekarang itu yang diterapin itu kira-kira lebih produktif atau lebih negatif sih sebenarnya kalau gue sangat mendukung dengan banyaknya event ya. Pemasalan gue nggak ada masalah dengan antara pemasalan atau prestasi, cuma harus diimbangi menurut gue. Jangan hanya pemasalan aja. Ya karena banyak banget yang kangen juga sih sama pertandingan prestasi. Iyalah, karena gitu, isinya sekarang pemasalan. Kadang pun semua. ada yang digabung, ada pemasalannya, ada prestasinya. Oke lah, fine. Cuma mungkin pelaksananya juga bikin, jangan hanya bikin aja, cuma aja sekedar kegiatan, bikin kemas yang bagus, itu lebih top lah. Karena juga kan ada beberapa kejadian juga pertandingan tuh yang itu, pertanggungjawabannya malah nggak jelas gitu loh. Ada yang sampai rame juga kan, yang nama eventnya tiba-tiba berubah lah. Nggak usah kita sebut lah, tahu lah mungkin. Ada yang itu gue dengar tuh di Singapura lah gitu. Itu gue dengar, dapat kalau masih seputar silat ada aja info yang nyampe, yang sampai ada yang disamperin polisi lah apa. Nah itu tuh yang apa, sebagai IO tuh lu harus bikin yang benar-benar bagus, harusnya prepare lah semuanya gitu. Bikin, lu mau dapat untung gede silakan, nggak ada yang larang. Bagus kalau lu bisa untung di silat, itu bagus. Tapi cuma tanggung jawabnya gitu loh. Jangan cuma asal sekedar bikin, sekedar untung, itu aja sih. Nah, kan setelah biasa itu kan, sempat jadi pelatih Singapura kan. Setelah biasa bikin event itu. Nah, pengalamannya waktu gimana sih ceritanya bisa ngelatih di Singapura? Oke. Dulu sebenarnya sebelum gue di Singapura tuh gue sempat jadi pelatih PPLP DKI ya, dari tahun 2011 sampai 2014. Nah, kebetulan kenapa bisa jadi pelatih Singapura tuh direkomendasiin sama teman. Pertama tuh tapi memang berarti waktu Singapura lagi mencari ya? Iya, lagi mencari. Dia kondisinya lagi mencari. Pertama memang dia mau mengambil pelatih seni. Kebetulan teman gua Hamdi dari Pamur, sama satu angkatan gua juga di UNJ. Kita sama-sama anak olahraga, Fakultas Pendidikan Fakultas Olahraga. Jadi pertama kali Hamdi ya? Hamdi dulu. Hamdi ditawarin dari seniornya. Dulu Hariki rekomendasiin Hamdi. Dia sempat bingung tuh, curhat ke gue kan. Gimana nih? Tapi Hamdi udah mutusin berangkat ya itu. Iya, sebenarnya waktu itu dia masih galau, bingung. Wah, baru pertama kali kan, terus megangnya timnas. Gue sebagai temennya, ini makanan kita lulusan olahraga, lu punya kemampuan gitu loh. Gas lah, gue kalau jadi lo, gue ambil, gue gas, gue sikat, gue nggak pakai mikir. Di sana kayak gimana, jalanin aja dulu. Ambil lah dia kan. Nggak lama, 1,5. Gue sama dia tuh beda sekitar 1,5 bulan lah masuknya. Dia nawarin gue juga, gila, gue ditawarin nih gitu kan. Ada sempet deg-degan juga kan, karena di sana pun ya ada juara-juara. Gue itu sebenarnya secara background atlet, gue nih dulu lebih banyak di seni. Untuk di tandingnya gue nggak terlalu terlihat. Tapi gue juga nggak pernah. Di sana latihnya atlet tanding. Nah kebetulan gue juga nggak pernah masuk namanya atlet pelatnas apalagi nggak pernah. Gue nggak pernah ngerasain. Tapi pelatih yang PPLP DKI tanding atau? Tanding juga. Tanding. Nah kebetulan ditawarin, gue ambil lah. Waktu itu sempat interview kan, ngobrol gini.
ya gue jelasin background gue. Kebetulan kita tuh yang ngelatih di sana itu belum ada sertifikat pelatih sebenarnya di Indonesia. Gue cuma punya sertifikat pelatih Jakarta Timur sama waktu itu sebagai pelatih Popnas, PPLP Popnas. Nah, pengalaman gue di situ. Kebetulan karena kita lulusan olahraga, Fakultas Olahraga UNJ, pendidikan kepelatihan, sertifikat itu yang nolong kita, ijazah S1 kita tuh yang nolong kita buat bisa rekrut jadi tenaga ahli lah di sana. Oh, jadi di sana juga ada persyaratan ada biar bisa persyaratan, melatihnya kan nggak cuma asal nyomot. Minimal kalau lu nggak punya sertifikat mungkin ya lu harus punya pengalaman melatih berapa tahun, megang tim elit berapa. Kalau gua kan memang secara tim elit belum ada, gue belum pernah megang timnas, belum pernah megang atlet Platda, baru PPLP aja, PPLP Popnas lah pernah gue pegang. Tapi gue didukung dengan sertifikat ijazah S1 gue yang olahraga. Itu. Jadi bisa masuklah ke sana, diterima. Itu berarti memang kalau memang mau lebih profesional gitu ya penting juga ya sertifikat olahraga S1 gitu ya. Iya. Sebenarnya kan iya memang sebagai pelatih kan kita harus punya lisensi gitu. Menandakan bahwa kita memang berkompeten buat ngelatih gitu. Itu salah satunya kenapa ada penataran pelatih gitu kan. Nah cuma waktu itu memang gue belum punya yang pelatih daerah atau pelatih nasional di Indonesia gitu. Baru punya pelatih wilayah Jakarta Timur. Oke. Nah ini waktu ngelatih di sana gitu kan ya, ini kan bisa jadi dibilang nggak tahu deh, mungkin yang pertama dulu deh, orang Indonesia ngelatih di luar negeri gitu kan. Mungkin kita berkaca dari badminton kan ada juga yang kayak gitu kan. Nah sebenarnya dari di silat sendiri dengan ngelatih di luar negeri, nah itu sebenarnya plus minusnya seperti apa sih gitu loh, melatih silat di luar negeri gitu loh. Ini kebetulan Singapura itu kan salah satu pendiri persilat juga, negara persilat. Pendiri lah, negara pendiri ya. Kan ada 4 negara pendiri, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei. Jadi sebenarnya secara tenaga kerja harusnya mereka nggak punya kekurangan dong. Iya, mereka juga ada banyak perguruan lokal juga di sana gitu kan. Saya nggak tahu kenapa mereka ngambil dari luar, dari Indonesia gitu. Yang penting saya terima tantangan itu. Omongan pasti ada lah. Di sana pasti ada pelatih lokal juga ada lah. Jadi masuk, omongan kan? Pastilah di sana ini siapa gitu. Pelatih mana? Ya gue basicnya juga sebagai atlet nggak bagus, maksudnya nggak punya prestasi yang tinggi banget sampai juara SEA Games, juara dunia. Ada gue untuk level DKI aja lah, masih daerah nasional lah ya. Nasional lah. Ya gue pernah juara Popnas, juara Pomnas pernah. Nah, cuma sekedar itu aja dan nggak ada yang tahu background gue gitu loh. Jadi sempet lah diremehkan juga, diomongin ini pelatih gimana bagus. Itu dari orang Singapura. Iyalah pastinya. Kalau dari orang Indonesianya? Iya pasti ada pemikiran yang sama kayak nih siapa kok tiba-tiba bisa ngelatih di Singapura gitu kan. Sempat sebelum lu berarti yang ngelatih di luar negeri orang Indonesia tuh dikit atau enggak ada? Ada ya dulu Pak Suartono. Suartono ya dia sering dia legendnya itu. Ya. Itu legendnya lah Mas Suartono itu dulu pernah pegang Vietnam, Filipina, terus Thailand juga kayak pernah deh. Thailand, terus mana lagi sempat jadi pelatih di UK juga buat juga jadi pelatih ini aja sih pas ketemu di sana gitu. Tapi secara pengalaman oke lah, siapa sih di dunia silat yang nggak kenal Mas Suartono kan. Gue pernah ketemu waktu itu naik pesawat pulang dari Filipina, SEA Games Filipina kalau nggak salah. Dia tuh ngelatih mana gitu, gue lupa. Brunei kalau nggak salah. Filipina kayaknya dia pas Brunei deh, kayaknya megang Brunei deh. Iya. Soalnya di di Thailand itu udah Bang Andi kalau nggak salah. Dia udah melanglang buana memang yang mana-mana dia sempat cerita juga gitu loh. Yang awalnya dia di Thailand, di Vietnam itu dia awalnya dia gitu kan gitu. Dia yang ibaratnya yang mengembangkan silat juga lah, salah satu tokoh yang mengembangkan silat di dunia juga lah. Nah, kan di sana terus kalau jauh dari keluarga dibawa kan apa? Nah itu gimana tuh? Ya itulah resiko. Jadi namanya perantau ya. Jadi berarti TKI dong. Iya. Nggak apa-apa. Berarti tadinya pahlawan devisa. Iya betul. jadi ini ya itulah enak nggak enaknya sih sebetulnya. Enaknya tuh lu digaji gede gitu, dolar. Tapi dolar Singapura. Ya. Tapi di satu sisi harus jauh dari keluarga. Nah itulah
survive-nya kita sih. Jadi sebenarnya belum tentu semua orang bisa sih ngelakuin kayak gitu. Emang enggak. Harus Kalau gua enggak rela bakalan mau gua. jauh dari keluarga gitu. Kalau Gua gua nggak bisa. soalnya gua dari bujang sih, dari Iya. sebelum nikah dari gitu. sebelum Gua masih nikah. pacaran, itu pacaran gua LDRan, nikah. Gua 9 bulan ngelatih di Singapura, terus alhamdulillah ada ini kan nikah lah gua. Habis itu gua ajak anak istri ke Batam lah. Istri Batam. Oh, masih Jadi, deket ya Batam. Iya, jadi kan gue setiap weekend Sabtu Minggu tuh gue bisa kan ngelatih di sana cuma Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu off. Kalau nggak ada event, off lah. Kalau ada event ya kita bikin event. Nah itu gue selalu Sabtu Minggu, Sabtu balik, Sabtu pagi balik, baliknya lagi tuh Senin pagi biasanya. Kan melatih Singapura. Ya. Kalau lagi ada kejuaraan internasional, Iya. lawannya Indonesia. Iya. Nah, itu gimana? Ada konflik batin nggak kira-kira Sebenarnya nih? sih karena ini juga sih ya, maksudnya profesional aja sih. Eh, Ya lu boleh tanya ke semua pelatih lah, nggak ada satu pelatih yang pengen atletnya kalah sebenarnya. Itu sih prinsipnya di mana. Iya. Lu mau ngelatih siapapun gitu lah, lu perguruan atau mana gitu, di provinsi atau mana, ya kalau secara profesional, ya nggak ada satu orang pelatih yang pengen atlet yang lo latih itu kalah, pasti gitu. Tapi pernah konflik nggak sama pelatih Kalau Indonesia? konflik ya biasa sih, maksudnya kayak berbeda pendapat apa gitu kan. Itu hal biasa, tapi ya gitulah. Habis itu harus jalin komunikasi sih. Mungkin bisa dibilang gue yang terkesan songong atau gimana, ya mau diapain lagi karena kan tuntutan pekerjaan Iya. sih. Gue pengen ngebela atlet gue juga sebenarnya. Ya, gitu. profesionalisme lah, seharusnya Ah, dihargain juga. Ini kan gue Gue profesionalisme juga kan. pernah dibilang wah pengkhianat ini ya. Siapa Gimana yang ya? bilang? Ada lah. Gue pernah denger lah gitu loh. Orang Wah, Indonesia berarti? mungkin. Oh. Gitu. Gue nggak nyebut siapa, gue juga nggak tahu siapa, tapi ada selentingan ngomong gitu, gue yang dibilang gue songong lah, gue itu ya, tapi itu kritikan gue terima, ya itu salah satu resiko sih, maksudnya ketika lo harus membela yang di tempat yang berbeda gitu. Mungkin kalau orang yang atau pelatih yang belum pernah ngerasain ngelatih di luar, belum tahu tantangannya itu seperti apa, rasanya itu seperti apa. Ketika lu udah ngelatih di tempat yang berbeda, di negara yang berbeda gitu, harus membawa, lu harus tahu caranya bersikap profesional itu seperti apa. Jadi berapa lama totalnya di Singapura kemarin? 9 tahun total dari 2014 sampai terakhir di September 2023. 2023 September 2023. Oke. Berarti kalau misalnya event udah banyak banget ya yang diikutin Gua mewakili dari- Singapura ya. Kalau SEA Games aja mulai dari SEA Games Singapura 2015, 2017 KL, terus Asian Games di Yang Jakarta, di Jakarta ya. 2019 Filipina SEA Games, terus 2022 Vietnam, terakhir Kamboja. Oh ya, Kamboja masih ya. Nah, kejuaraan dunia itu di 2015 di Phuket Thailand, terus 2016 di Bali Indonesia, 2018-nya di Singapura tuan rumah kebetulan juara umum, terus terakhir di Malaysia di Melaka. Iya, yang kemarin di Malaka ya. Nah, terakhir berarti di Singapura bulan September 2023. September 2023. Kenapa kok berhenti? Ada mungkin? Ya alasannya sih waktu itu satu mereka itu pengen ningkatin lokal coachnya. Oh, Kedua gitu. masalah finansial. Ketiga karena katanya gue udah terlalu lama gitu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Karena memang waktu itu juga di 2023 tuh gue udah sempet mutusin kayaknya ini tahun terakhir. Udah sempet ada beberapa atlet yang gue bilang tahun ini kayaknya saya tahun terakhir gitu. Mungkin kan waktu itu planning kejuaraan dunia kan. Iya kan Desember Ada 2023 seharusnya tuh ada Mungkin kejuaraan dunia di setelah Singapura. setelah itu karena memang kontrak gua habis tuh permit kerja di 21 Desember. Oh, 21 Desember 2023. Itu udah habis Oh. secara permitnya, masa kerjanya. Jadi memang udah karena ada kejadian-kejadian yang gue ngeliat berkaca dari teman-teman gue sih. Kayak gue punya temen 2 orang meninggal kan, almarhum Ramadan Oh, sama iya. Galuh. Adon nama Galuh Nah, ya. Dari kejadian-kejadian itu sempat mikir juga sih, ya gila kita udah kerja banting tulang buat keluarga anak ini, tapi hasilnya apa, tiba-tiba kalau kejadian kayak gitu, Iya. amit-amit sih jangan sampai lah. Iya. Gitu kan. Ini ya berkaca dari sana sih pemikiran gue tuh udah kayaknya udah deh gue
kayaknya pengen ngabisin waktu sama keluarga lah, udahlah 9 tahun cukup lah kayak gitu. Ya. Nah itu tadi kan di Desember kan seharusnya ada kejuaraan dunia. Iya, betul. Nah terus kemarin ada cancellation. Betul. Nah mungkin kan Kak Fikri lama di Singapura, mungkin ada yang bisa di-share kenapa? Jadi gitu. sebenarnya sih ya itu bukan rahasia umum lagi ya, Iya. karena kan memang ada surat kabar juga kan Iya. keluar, dan bukan jadi apa ya, publik udah tahu lah ya, memang ada kasus di persisinya sendiri yang melibatkan bos gue Pak Syekh ya. Ininya itulah ada masalah itu, akhirnya di stop lah semua kegiatan kecuali latihan katanya, karena begitu naiknya berita itu tuh posisinya gue udah gak di Singapura. Dari Singapura. Iya. Gue juga kan masih sempet bantuin event di sana tuh Oh. bulan apa ya? November kayaknya deh atau Oktober gitu. Sempat bantuin event di Singapura, itu belum ada kejadian yang Iya, tadi. iya. Oh itu Jadi- yang buat TSC kalau nggak salah. Iya, ya TSC. sih yang buat universitas. Universitas, ya, Nah, betul. memang belum ada kejadian itu, dan info di situ juga masih sempat bahas soal kejuaraan dunia Iya. seperti apa gitu. Makanya kita kaget juga sih sebenarnya pas denger itu, terus kejuaraan dunia akhirnya dibatalin gitu kan. Nah, Iyalah. tapi banyak yang ini juga sih, banyak yang udah beli tiket sebenarnya kan. Terakhir tuh Iya. gue denger sih kayak dari mana ya, Eropa mah Jerman dengan Korea gitu, akhirnya mereka tetap datang cuma buat latihan aja. Yang gue tahu sih gitu. Dari September itu tuh gue udah nggak terlalu, karena udah nggak di Singapura ya, udah pindah, jadi kabar-kabar kayak gitu tuh gue cuma dapat sekedar info gitu-gitu aja sih. berarti sekarang di Singapura agak sedikit stagnan nih. Iya Yang memang dengar-dengar. ya, karena ada kasus yang itu, jadi semua kegiatannya itu mungkin jadi agak di ini ya, jadi agak entah dihentikan atau apa kayak dibatasi lah. Jadi yang tetap terus berjalan itu proses latihannya sih. Jadi Ya, kita- nggak mengganggu latihan. Ya kita di luar konteks kejadian apapun sebenarnya kita tetap pengen silat itu tetap maju Iya ya. sih. Kalau apapun agenda udah ada kejuaraan dunia, seharusnya kalau dari gue sih ya tetap jalan. Kalau misalnya ada yang bisa menggantikan, Iya, ada yang itu, harusnya. jangan sampai mengorbankan yang tadi yang udah. Tapi sebenarnya karena bertiket sifatnya atau juga dadakan juga sih. Oh, iya, Karena iya, kan, kejuaraan kan dunia. harusnya kejuaraan dunia selanjutnya itu kan harusnya di Indonesia. Oh iya, tapi di Indonesia nggak. Terus waktu itu di Indonesia cancel, akhirnya yang setahu gue tuh Singapura mau ngambil alih dan disetujui. Akhirnya udah di announce, mungkin karena ada case yang permasalahan di Singapura itu di posisi, akhirnya cancel. Jadi kelanjutannya kayak gimana dan kapan tuh kejuaraan Ini juga juara dia juga belum ada kabarnya. Belum ada kabar lagi, nggak tahu ya. Berarti terakhir Gua sih Malaka udah setahun. 2022. 22 kan, iya. Karena kalau yang di peraturan yang sekarang hasil kongres itu katanya kejuaraan dunia itu pengen dibikin setahun sekali Setahun jadinya. sekali seharusnya. Nah, tapi ya ngelihat situasi kayak gini, Indonesia juga kan seharusnya iya. mengadakan tapi nggak jadi karena pilpres ya. Iya, kalau nggak salah ya. jadi nggak bisa ngadain kegiatan karena pilpres. Kebetulan kan Pak Prabowo juga Iya. nyalon kan. Kebetulan juga ketua umum. Jadi mungkin susah kali buat ngadain. Paham sih untuk hal-hal kayak gitu mah. Nah, ini yang dengar-dengar selintingan terakhir ini kan katanya terakhir bikin klub nih. Karena di pencaksilat sebenarnya klub itu masih hal baru, karena kan kalau yang belum tahu pencaksilat itu kan sebenarnya awalnya pasti dari perguruan nih. Iya, betul. Nah, Memang. terus sekarang ada lagi mulai muncul nih kan, udah dari kemarin beberapa ada yang muncul yang menamakan ya klub Klub. silat lah Iyalah. gitu loh. Ah. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit gitu loh. Apa sih klub silat, pencak silat itu, dan bedanya apa sama perguruan Oke. gitu loh. Jadi kebetulan setelah dari Singapura, kebetulan kan gue juga bikin profile lah di sosmed lah, di Iya. IG, di TikTok, di YouTube. Cuma lebih eksis di IG sama di TikTok sih. Jadi banyak orang yang DM atau chat gue itu bilang, "Coach, saya pengen latihan dong sama coach ini." Terus kebetulan juga Ini biasanya orang yang belum pernah latihan silat atau yang sudah latihan silat? ada atau- yang belum pernah, ada yang sudah gitu kan. Jadi mungkin karena ngeliat profile gue di Iya. sosmed kali ya. Jadi banyak yang tertarik pengen ikut latihan gitu. Karena gue banyak lah upload video kayak gitu kan. Nah kebetulan pas gue sudah stop di Singapura, banyak yang ngajakin gitu.
kita bikin klub gini-gini, dan kebetulan ketemu sama orang-orang yang komit lah gitu. Jadi oke, dalam pelaksanaan kita bikin semua. Jadi bedanya antara klub sama perguruan, klub ini tuh kita umum. Jadi kita nerima yang belum ada background, jadi memang basic banget kita terima buat latihan di situ. Ada yang sudah punya background bela diri kayak punya perguruan, itu nggak apa-apa karena kita sempat sifatnya latihannya tempat latihan umum gitu. Orientasinya tuh ke prestasi. Jadi sebenarnya di klub yang gue bikin ini lebih ke kayak latihan tambahan. Jadi gue berpikirnya gini, banyak di perguruan mungkin yang secara fasilitas sarana prasarananya kurang. Kemudian ditambah lagi dengan misalkan pengetahuan pelatih, metode latihannya kurang. Ya kadang-kadang ya beberapa mungkin masih banyak yang gitu. pelatih yang model ya pakai pengalaman, mungkin nggak kurang sistematis. Betul. Gitu. Jadi kan gue berdasarkan itu dan banyak yang mau juga, makanya cobalah berinisiatif. Walaupun gue bukan klub yang pertama kali bikin ya, enggak, udah sebelum gue udah ada gitu kan. Tapi ya kebetulan yang kita kenal dekat duluan, iya, betul kita sih, ajak ngobrol gitu. Jadi ya kita bikinlah namanya Akademi Silat Olahraga. Itu saat ini tempat latihan kita di Geraha Cijantung, di Mall Cijantung di lantai 4 depan XX1. Nah itu kita sistemnya berbayar sih memang gitu kan. Jadi kita ada dua member, tipikal member. Pertama tuh yang reguler. Reguler itu kita bayarnya 250.000 4 sesi. Sama per sesi berapa jam? 1,5 sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Kemudian yang VIP itu 400 8 sesi. Jadi kalau dihitungnya itu, kalau yang reguler itu latihan seminggu sekali, yang VIP itu seminggu 2 kali lah. Tapi kita bikin ada masa expirednya tuh 2 bulan. Oh jadi kalau misalnya lagi nggak bisa, mungkin lagi jalan-jalan, ya, lagi liburan, masih bisa sesinya nggak kita potong. Nggak dipotong. Gitu. Nah, jadi gue bilang, kok mahal coach? Ya sebenarnya sih balik lagi sih ya, maksudnya dibilang mahal nggak juga kok, banyak yang lebih mahal kok dari harga yang kita ini. Dan kita tuh satu tempat latihan kita nyaman di dalam mall. Satu yang pasti lu nggak kepanasan, nggak perlu khawatir hujan gimana kan, hujan nggak bubar. Matas itu anak zaman sekarang emang harus kayak begitu penting gitu. Kebetulan juga di mall enak gitu loh. Jadi gue tuh sebenarnya pengennya gini, gue tuh pengen bersaing dengan bela diri lain. Taekwondo bisa bukan di mall, kenapa silat enggak? Gitu. Kita nih bela diri di negeri sendiri gitu loh. Masa kalah bersaing. Dan cobalah inovasi. Memang berat sih, karena sewa tempatnya itu nggak murah. Itu lumayan lah. Kita pun harus punya target minimal waktu itu kalau hitung-hitungan kasar tuh 35 member lah yang daftar dalam 1 bulan. Itu baru bisa menutupi operasional. 35 orang itu banyak juga loh, lumayan loh. Cuma kita jalanin aja dulu gitu kan. Alhamdulillah sih responnya lumayan cukup bagus sih. Ada yang benar-benar tertarik, ada yang nanyain terus, coach kapan mulai? Oh iya nih kita lagi proses kan, gue sering posting nih latihan di sini gitu kan. Sabar. Ada yang nanyain terus, kapan mulai latihan? Di mana tempatnya? Terus juga banyak yang minta, coach buka di sini dong. Nah, kebetulan gak lama dari kita launching tempat nih, banyak nih orang-orang yang gak deket. Coach, nggak dekat maksudnya apa nih? Jadi dia minta kayak pengen nanya-nanya gimana nih cara buka klub. Ya buka aja gitu loh. Yang penting lo punya tempat latihan, ada tenaga pelatihnya, lo punya bikin program latihannya, jalanin aja. Tapi kita mau tanya, ya udah sih, gue bilang, lo kalau nggak mau repot, yaudah lo join sama gue aja, gue bilang gitu. Nah kebetulan belum lama ini gue juga ada orang yang nawarin kerjasama. Mungkin karena ngelihat kita juga kali ya, atau mungkin nggak tahu sih, tiba-tiba tuh kerjasama gimana sih kerjasama? Jadi gue tuh sekarang lagi dipercaya buat ngelola satu tempat studio di bahasa silat padepokan lah. Padepokan. Ada satu tempat di mall, tapi gue belum bisa sebut di mana. Ini gue sama tim yang disuruh kelola. Dia cuma untuk mengadakan kegiatan, apapun kegiatannya di situ. Yang pasti karena kita orang silat, boleh dong ngadain kejuaraan di sana. Bisa dong. Itu salah satu program gua juga. Jadi
Ini tempat dibilang gede banget enggak ya, 2 gelanggang lah. Ya, bisa. 2 gelanggang Ayam. tapi full buat 2 gelanggang latihan gitu. Itu dia cuma minta, dia nggak narifin kita sama sekali, nggak ngasih harga sewa, tapi kita kayak ada sharing profitnya dikit, cuma oke lah, saling sama-sama saling untung. Cuma dia cuma minta tempat itu tuh rame, udah dibikinin harus ada kegiatan. Jadi Senin sampai Minggu dari pagi sampai malam tuh kalau bisa ada kegiatan. Dia cuma pengen tuh tempatnya nggak mubazir. Jadi udahlah, tantangan baru kan di industri olahraga nih gitu kan. Cobalah, walaupun kita keterbatasan pengalaman dalam bikin klub ya. Kalau ngelatih sih insya Allah kita punya pengalaman lah. Tapi kalau mengelola klub ini pengalaman pertama nih. Karena nanti yang gue buka itu bukan cuma silat doang. Ada bela diri lain juga yang mungkin kita coba rekrut yang tipe matrasnya sejenis lah. Ya, jadi kayak mungkin taekwondo, karate, mungkin muay thai juga bisa. Nah tapi kan klub pencak silat, orang kalau sekarang yang familiar sama klub sebenarnya kan klub bola, yang olahraga yang mungkin sudah seperti itu ya. Klub ini kelihatannya seperti apa ya? Apakah memungkinkan gitu loh seperti olahraga yang lain untuk jadi klub basket rasa sih gitu? Untuk ke depan kayaknya vibe untuk orang niat bikin klub itu akan lebih besar ya. Apalagi kalau nanti ke depannya disupport juga sama Pengpros sama PBIPSI gitu loh. Walaupun kita memang bukan perguruan ya. Iya, itu dia kan ini yang kita beda bukan gitu. perguruan, Karena kan kita cuma PBIPSI kan awalnya kan pasti jadi perguruan. kayak sebenarnya tuh kayak tempat atlet binaan gitu loh. Kayak Pelatda, PPLM, PUPB mungkin di DKI ya. Ini salah satu akademi gitu. Itu binaan, cuma kalau yang tempat yang lain kan mereka masuknya seleksi terus dapat gaji lah mereka. Nah, kalau kita terbalik. Ya lu boleh daftar tapi lu bayar. Tapi lu kita bina buat biar prestasi lu tuh meningkat. Sebenarnya sih lebih ke sana sih. Ya entah itu ada pro kontranya, ya kita jalanin dulu aja. Kedepannya seperti apa? Ya namanya orang berusaha ya. Maksudnya jalanin aja dulu. Siapa tahu nanti bisa jadi klub profesional, kita bikin liga pencak silat. Betul juga. Jangan takut dulu. Sebenarnya itu juga salah satu agenda gue. Jadi tempat latihan gue ini kita bukan mencari di latihan aja, tapi kita kedepannya tuh pengen bikin coaching klinik satu hal, kemudian bikin kayak event-event sih. Adalah sesuatu yang baru. Nanti mungkin kita bisa diskusi. Kita inovasi lah ya pokoknya. Inovasi harus lah. Mikirnya kejuaraan udah banyak banget sekarang. Dan gitu-gitu mulu. Dan gua tuh udah ada satu konsep yang sebenarnya buat gua sih ini bisa dijual. Jadi mungkin bisa kita kerjasama. Jadi tunggu aja nanti ya, kita akan bikin nih gara-gara podcast gini keluar inovasi baru nanti. Jangan takut, tenang aja. Di mana? Hubunginya kemana? Kalau mau join di klub gua ya, misalnya untuk saat ini kita baru ada 1 cabang. Insya Allah nanti di akhir Juni atau akhir Juli ada cabang baru, tapi belum bisa kita sounding karena masih on proses. Nah, untuk yang saat ini tempat latihan kita ada di Mall Cijantung di lantai 4, Geraha Cijantung ya. Depan XX1, depan sananya masjid. Jadi tengah-tengah antara bioskop dengan masjid. IG-nya silakan follow kita di akademi.silat.olahraga. Di sini ya. Akademi.silat.olahraga. Kalau bisa juga hubungi di 081191191135. Ini itu nomor ya. admin ya. Ini tadi nih. Ini nomornya nih. Oh, sini atas ya. Di atas. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang minat, jadi nggak tertutup orang yang udah bisa silat kan? Enggak. Jadi nanti pun kedepannya nih, ibaratnya kita ada kelas basic, ada kelas prestasi, sama silat for health. Jadi ada orang-orang misalkan, gue cuma pengen ikut latihan silat nih buat olahraga aja. Insya Allah nanti kita akan fasilitasin. Itu salah satu programnya. Baik kayak lo nih, lo kan nggak mungkin jadi atlet lagi nih. Gue masih kok bisa. Kalau lo masih mau latihan sama gue bisa. Lo masuk kelas yang silat for health. Jadi ya kita buat benar-benar jaga kesehatan, tetap latihan silat, tapi sifatnya ya cuma itu penting banget tuh, buat sehat lah. Buat sehat ya. Oke, kayaknya udah banyak banget yang kita ngomongin gitu kan, dan mudah-mudahan sih buat informasi dan ya kita bisa mengedukasi sih lebih utamanya sih. Kita bisa mengedukasi orang-orang juga tentang pencak silat ini. Mudah-mudahan pencak silat makin lebih modern, makin lebih terkenal dan ya
Amin. Jadi olahraga yang nggak dipandang sebelah mata lah, intinya kayak gitulah. Satu lagi, silat goes to Olympic. Goes to Olympic. Itu tuh mimpi yang sampai sekarang masih belum. Terus terang gue masih jauh ngeliatnya mimpinya. Betul, tapi nggak ada salah. Orang boleh Bermimpi. mimpi setinggi mungkin lah. Segala sesuatu yang hebat itu awalnya pasti dari mimpi. Iya betul juga. Iya. Dan ya doain aja. Kira-kira ya semoga tuh semua tuh perjalanan yang senior kita laluin saat ini mungkin atau di generasi kita tuh bisa Iya. mencapai ke sana lah. Siapa sih Amin. yang nggak mau? Amin. Oke, terima kasih sudah mengikuti podcast kita. Mudah-mudahan kedepannya akan ada yang berikutnya. Kita Betul. nggak cuma di satu doang. Kita sharing informasi ya. Sharing informasi pokoknya. Kita ajak kolaborasi juga Betul, sebisa mungkin karena memang kolaborasi itu penting gitu loh. Kita nggak bisa lah zaman sekarang jalan diri sendiri terus yang ini disingkirkan, enggak lah, kita ajak kolaborasi semua lah. Betul. Rangkul semuanya. Jangan gitu. jangan terlalu kolot ya. Betul sekali. Sampai ketemu lagi.